Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Crash? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 10 ya. Ayah Hyunsu menjelaskan kalau menantunya ternyata masih hidup. Tapi Ayah Hyunsu nggak bisa memberitahu Kapten Jung di mana menantunya itu sekarang. Sedangkan di tempat lain, Jungwook mendapatkan telepon anonim yang memutar sebuah rekaman pengakuan Kyungsu tentang bagaimana Jungwook melindas Hyunsu. Penelepon anonim juga meminta Jungwook untuk bertemu. Dan karena takut pergi sendirian, Jungwook pergi menemui ayah Jaeyoung dan meminta bantuannya. Tentu tanpa sepengetahuan ayahnya Po Myung Hak. Sedangkan Yunho akhirnya bertemu dengan Kim Min Sung yang adalah suami Hyunsu. Dia sekarang berganti nama menjadi Kim Hyung Min. Kim sebenarnya ingin melupakan kejadian Hyunsu itu dan melanjutkan hidupnya dengan identitas baru. Tapi suatu hari, Kim mengetahui kebenarannya, di mana jejak ban di tubuh Hyunsu itu ternyata bukan berasal dari mobil Yunho. Kim menyadari kalau penyelidikan kasus Hyunsu dicurangi oleh Po Myung Hak. Dan dari sanalah Kim memulai rencananya untuk membalas dendam. Karena menurutnya, hukum itu udah nggak bisa berjalan dengan seharusnya. Tapi Yunho mencoba untuk meyakinkan Kim kalau Yunho akan menangkap Jungwook dan ayahnya itu. Yunho kemudian memujuk agar Kim menyudahi semuanya ini dan menyerahkan diri. Di sana, Yunho dengan penuh penyesalan berulang kali meminta maaf kepada Kim. Melihat itu, Kim langsung memukul Yunho dan melarikan diri dengan mobilnya. Yang mengejar mobil Kim bukan cuma Yunho, tapi bawahannya ayah Jaeyoung dan juga Taeju. Ternyata, yang mengendari mobil Kim adalah Sohee. Sohee dan Yunho mengadakan atraksi di jalan untuk mengecoh para pengejar Kim. Gak cuma itu, Donggi juga mengendarai truk dan sengaja membuat para pengejar kecelakaan. Hyun Kyung juga mengendarai motornya. Hyun Kyung memberi aba-aba kepada semua polantas untuk menyalakan lampu sen mereka, sehingga para pengejar menghentikan mobil mereka. Dan akhirnya, semua pengejar pun berhasil ditangkap. Dan saat Taeju menuju ke arah mobil Kim, dia kaget karena Sohee lah pengemudinya bukan Kim. Ternyata, 10 jam yang lalu, tim TCI berkumpul. Dan mereka akhirnya mengetahui kalau Kim lah pembunuh Jaeyoung dan yang menculik Kyungsu. Saat tim TCI ingin menangkap Kim, Yunho menawarkan diri untuk memujuk Kim. Dan saat Yunho memujuk Kim, tim udah menunggu di lokasi. Sewaktu Yunho dipukul oleh Kim, Sohee langsung mendatangi Yunho. Sedangkan tim TCI yang lain menemukan Kim yang terjatuh dari tangga. Setelah menangkap Kim, seluruh tim TCI pun berkumpul. Kim menjelaskan kalau Kyungsu udah menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu, di mana Jungwook lah yang melindas Hyunsu. Saat kejadian 10 tahun yang lalu, Jungwook mengendarai mobil ayahnya bersama dengan Jaeyoung dan Kyungsu. Saat mereka sedang selfie, mereka tidak memperhatikan jalan dan berpapasan dengan mobil Yunho, yang menyebabkan mobil Yunho akhirnya mengalami kecelakaan. Anak-anak Badung ini keluar dari mobil dan menemukan ada sepasang suami istri yang tergeletak di jalan. Suami istri ini adalah Kim dan Hyunsu. Kyungsu lalu menelepon emergency call, tapi Jungwook langsung menghalanginya. Namun saat mereka hendak kabur, Kyungsu melihat kalau Hyunsu tuh masih hidup. Hyunsu juga sempat meminta tolong kepada mereka untuk menyelamatkan bayinya. Tapi Jungwook tetap pergi. Dia kemudian menyalakan mobilnya dan langsung menabrak Hyunsu dong. Saat itu, Kim tidak sadarkan diri. Kembali ke saat ini, Kim tentu nggak rela membiarkan Jungwook lepas begitu aja. Sohee pun maju dan berjanji kalau dia akan menangkap Jungwook, apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, Kim lalu menerima pesan dan mengatakan kalau seharusnya dia bertemu dengan Jungwook. Jungwook meminta Kim untuk mendatangi rumah liburan yang dimiliki oleh perusahaan keluarga Jaeyoung. Kapten Jung langsung menyadari kalau ini adalah jebakan. Saat itu, Taeju dan timnya mendatangi forensik untuk menangkap Kim. Kapten Jung bilang kalau mereka nggak bisa serahkan Kim jika mau menangkap Jungwook. Karena itulah, Sohee berpura-pura jadi Kim, mengendarai mobil Kim dan memancing para pengejar Kim. Taeju menuntut agar tim TCI menyerahkan Kim, tapi Kapten Jung menghalangi. Sedangkan anggota tim TCI lainnya menuju ke lokasi di mana Jungwook berada. Saat mengetahui kalau tim TCI ada di depan rumah hiburan itu, anak buah ayah Jaeyoung menghalangi tim TCI. Mereka akhirnya terlibat perkelahian sengit, tapi untung aja Yunho udah jago berkelahi ya. Dan saat seluruh anak buah sudah dikalahin, Donggi menghadang ayah Jaeyoung. Tapi Donggi habis dipukuli oleh ayah Jaeyoung yang adalah mantan gangster. Sohee dan Yunho menghadang Jungwook yang hendak kabur. Mereka pun terlibat perkelahian. Untung aja Hyun Kung membantu Donggi. Dan mereka berhasil menangkap ayah Jaeyoung pada akhirnya. Jungwook pun dipukuli habis-habisan oleh Sohee dan Yunho sampai pingsan. Mantap kali. Akhirnya berita bahagia ini sampai deh ke telinga Po Myung Hak. Marah banget lah dia mendengar ini semua. Dan keesokan paginya, kantor polisi Namgang heboh banget lah dengan penangkapan ayah Jaeyoung, Jungwook dan Kim. Kepala polisi sakit kepala deh kali ini. Kehebohan juga terjadi di tim TCI. Mereka nggak boleh menemui Kim, karena kasus ini langsung diambil alih oleh Taeju. Dan lagi-lagi Taeju.
tobat deh bang. Taeju kemudian melaporkan ke Pyo Moo-hak kalau ayah Jae-yong sudah dipenjara dengan tuduhan percobaan pembunuhan kepada Kim, sedangkan Jung-wook tidak. Karena kesaksian Kyung-soo dihasilkan di bawah tekanan. Makanya kesaksian Kyung-soo menjadi tidak valid. Tim TCI juga berusaha mencari Kyung-soo karena mereka membutuhkan kesaksian yang valid dari Kyung-soo. Taeju juga mencari keberadaan Kyung-soo. Taeju mengambil kamera dashboard mobil Kim, dan dari sana Taeju menghampiri sebuah tempat terbengkalai. Itu adalah tempat di mana kemarin Kim menyiksa Kyung-soo. Tapi Kyung-soo udah nggak ada di sana. Sedangkan di kantor polisi, pengacara Jung-wook meminta agar tim TCI melepaskan Jung-wook. Karena tim TCI nggak berhasil mendapatkan surat perintah penangkapan Jung-wook. Tapi saat itu, Sohee masuk sembari membawa Kyung-soo. Di tempat terbengkalai yang didatangi Taeju, Sohee meninggalkan kartu namanya. Sorry ya Taeju, tim TCI duluan nih. Jadi ternyata 3 jam yang lalu, Donggi memberitahu kalau dia udah buat salinan kamera dashboard mobil Kim sebelum diambil sama Taeju. Langsunglah Sohee dan Hyun Kyung pergi ke TKP. Mereka menemukan Kyung-soo dan membawanya. Mantap jiwa. Kembali ke ruang interogasi, Kyung-soo mengatakan agar Jung-wook menghentikan semua ini. Kyung-soo langsung mengatakan kalau Jung-wook yang membunuh Hyun-soo. Jung-wook langsung mencak-mencak deh nggak karuan. Akhirnya ya sahabat nonton, Jung-wook ditangkap juga nih. Ayah Hyun-soo, Poi Myung-hak, dan Taeju juga menonton berita ini. Gak cuma sampai di sana, seseorang dengan kreatif membuat sebuah video meme tentang Jung-wook, di mana setelah Jung-wook menabrak Hyun-soo, Jung-wook meminta bantuan ayahnya. Pyo Myung-hak lalu menutup kasusnya dengan nge-frame Yoon-ho. Di video itu juga dibongkar kelakuan busuk Jung-wook. Mantap deh netizen kayak gini ya. Ternyata yang membuat video itu adalah wartawan yang dulu menulis tentang artikel kecelakaan Hyun-soo. Pyo Myung-hak lalu mendatangi anaknya yang udah dipenjara dan mengatakan kalau dia akan mengadakan konferensi pers dan menjelaskan kalau dirinya nggak tahu apa-apa tentang kekacauan yang dilakukan oleh Jung-wook. Emang luar biasa ya bapak satu ini. Pyo Myung-hak lalu menelepon Taeju, tapi kali ini Taeju nggak mengangkat teleponnya dan mengeluarkan sebuah USB. Saat Pyo Myung-hak dalam perjalanan pulang setelah konferensi pers, dia menyadari kalau jalanannya agak berbeda. Ternyata ayah Hyun-soo lah pengemudi mobilnya. Paling seneng deh kalau lihat orang jahat memakan buahnya. Saksikan 2 episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa!